Saya tergerak ngomong ini bahwa saudara, kita ada di tangan yang tepat. Kalau percaya itu jangan nanggung-nanggung sama Tuhan. Kalau berserah jangan nanggung sama Tuhan. Berserah penuh, percaya penuh. Segala sesuatu yang nanggung itu sama tidak berfaedahnya. Kalau beriman nanggung sama tidak bergunanya dengan tidak beriman. Kalau ikut Tuhan setengah-setengah itu sama juga dengan tidak ikut Tuhan. Kalau lakukan sesuatu, kalau percaya Tuhan dengan segenap hati. Saya nggak tahu saya sedang berurusan atau sedang menyampaikan ini untuk siapa. Tapi kalau engkau tahu, kau selama ini ikut Tuhan nanggung-nanggung setengah-setengah, iya enggak. Saudara tidak menikmati kuasanya. Tidak menikmati benefitnya. Saya percaya ikut Tuhan itu dampaknya luar biasa. Amin. Tapi dampak yang luar biasa itu baru bisa kita nikmati kalau kita mengikutinya dengan segenap hati. Amin. Jangan ecek-ecek. Apa itu ecek-ecek? Bahasa Ibraninya itu apa itu? Jangan suam-suam kuku. Jangan separuh-separuh ikut Tuhan. Nyemplung-nyemplung sekalian. Kalau basah, basah sekalian. Pernah main air? Main air kalau ecek-ecek di kaki itu nikmatnya nggak ada, saudara. Ecek-ecek, sekalian buka baju nyemplung sekalian. Ya tentu ganti baju lah ya maksudnya. Amin. Oke, kalau saudara suka tulis catatan khotbah, saya beri judul khotbah saya hari ini, menyembuhkan luka dalam keluarga. Coba buka dulu bersama dengan saya Roma pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Bahwa mereka semua ada di bawah apa? Kuasa dosa. Seperti ada tertulis, perhatikan ini. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini ayat berlaku untuk semua kita, saudara dan saya. Bahwa tidak ada satupun dari kita yang didapati benar di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang didapati kudus di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang didapati sempurna di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita bisa bermegah di dalam kebenaran kita kata Alkitab itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Enggak ada satupun dari kita yang bisa bermegah dan berkata aku orang baik, aku orang sempurna. Aku orang yang kudus, gak ada saudara. Semua kita dituduh oleh firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan yang menuduh, tuduhannya itu benar adanya. Bahwa semua kita adalah orang yang berdosa. Semua kita adalah orang yang punya cacat celah. Semua kita adalah orang yang punya kelemahan. Dan punya potensi untuk berbuat salah. Semua kita. Termasuk keluarga kita saudara. Termasuk orang-orang yang kita cintai. Termasuk orang-orang yang kita anggap sebagai seseorang yang penting dalam kehidupan kita. Di mana kita lahir di lingkungan itu, di mana kita lahir di keluarga itu, di mana orang-orang itu ditempatkan Tuhan untuk berada dekat dengan kita. Orang-orang itu adalah orang-orang yang punya natur dosa, dilahirkan dalam keadaan yang berdosa dan punya kelemahan dan bisa buat salah. Bahkan potensi berbuat salahnya di mata kita jauh lebih besar. Fakta yang mungkin tidak kita sukai saudara, tapi ini adalah sebuah kebenaran bahwa keluarga kita adalah keluarga yang tidak sempurna. Kalau kita suami, kita punya istri yang tidak sempurna. Kalau kita punya anak, anak kita nggak sempurna. Kalau kita seorang anak, orang tua kita nggak sempurna. Karena memang Alkitab menyatakan sebuah kebenaran yang tidak kita sukai bahwa semua kita adalah orang yang berdosa. Kita semua adalah orang yang punya potensi untuk berbuat salah. Berbuat salah dengan berbagai macam alasannya. Mungkin bisa dari karena latar belakang dan lain sebagainya. Kesalahan demi kesalahan itu adalah bentuk ketidaksempurnaan kita. Bentuk kita berada di dalam kuasa dosa. Keluarga yang tidak sempurna itu punya potensi untuk melukai kita. Itu yang jadi masalah. Keluarga yang tidak sempurna itu keluarga yang
ada dalam natur dosa itu punya potensi untuk menyakiti hati kita. Bahkan potensi mereka untuk menyakiti hati kita jauh lebih besar. Saudara akan sakit hati, orang yang punya potensi untuk menyakiti hati saudara adalah orang yang dekat dengan saudara. Halo, semakin dekat kita dengan seseorang, semakin orang itu punya potensi untuk menyakiti hati kita. Kalau ada pengamen di pinggir jalan yang nyanyinya cepet atau beret gitu. Sekalipun dia punya potensi buat salah, tapi dia nggak akan pernah bisa menyakiti hati saya. Kenapa? Karena dia nggak dekat sama saya. Halo? Betul nggak? Tapi karena kita dekat dengan seseorang, kita percaya sama orang itu, kita bertumbuh dekat dengan orang itu, dan orang itu buat salah sama kita, sakitnya tuh di sini. Sakitnya itu luar biasa. Luka. Keluarga yang tidak sempurna punya potensi untuk melukai kita. Kenapa? Karena mereka dekat sama kita. Kenapa? Karena kita berharap banyak sama mereka. Kenapa? Karena kita sayang sama mereka. Semakin kita sayang sama seseorang, orang itu semakin punya potensi untuk menyakiti hati kita. Setuju nggak? Ini sunyi senyap sekali nih, belum makan siang atau? Kenapa dia menyakiti hatiku? Padahal aku sudah melakukan banyak hal yang baik sama dia. Padahal aku sudah berharap banyak sama dia. Tapi dia mengecewakanku. Luka. Entah dengan perkataan, entah dengan tindakan, entah dengan gaya hidupnya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan orang tua yang orang lain punya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan pasangan yang orang lain punya dan lain sebagainya. Begitu banyak faktornya. Tapi keluarga yang tidak sempurna punya potensi untuk melukai kita. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi kalau hari ini saudara datang dan saudara berkata, iya betul, itu memang itu bencek loh itu orang. Ini firman Tuhan buat saudara. Kalau saudara terluka, saya berdoa sungguh-sungguh. Firman Tuhan hari ini jadi kelepasan buat saudara. Tapi kalau saudara memang tidak terluka, saya berdoa firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini akan jadi hikmat, akan jadi pegangan buat saudara. Semua yang saya sampaikan hari ini, saudara bisa terapkan dalam berbagai macam aspek kehidupan saudara. Enggak akan sia-sia saudara datang. Amin. Amin. Nah, saudara, kalau saudara terluka, kita tidak punya pilihan ketika kita terluka. Tetapi kita bisa memilih untuk tetap terluka atau sembuh. Gak ada orang yang berkata gini, bangun tidur. Waduh, hari ini kok kelihatannya membosankan ya. Aku tak terluka aja. Ya. Cari gara-gara sama orang biar aku terluka. Hatiku terlalu damai. Ada yang 1 kilo kurang seperempat gitu. Gak ada kan? Waktu terluka kita gak punya pilihan. Tiba-tiba luka saja. Tiba-tiba orang itu menyakiti hati kita saja. Entah dengan berbagai macam hal. Kita gak memilih untuk terluka. Seharusnya kalau boleh memilih gak ada satupun dari kita yang kepingin untuk terluka. Betul gak? Sakit, gak enak. Gak ada orang bangun tidur aku tak hari ini jatuh delosor aja ya biar aku terluka. Gak ada kan? Gak ada saudara. Tapi untuk tetap tinggal dalam keadaan yang terluka itu adalah keputusan. Mungkin saudara tidak memilih untuk terluka, tetapi untuk tetap tinggal dalam keadaan yang terluka itu adalah keputusan. Itu adalah keputusan. Saudara, luka yang tidak sembuh adalah penjara buat hidup kita. Siapa yang tidak pernah terluka? Atau pertanyaan gini lebih general, siapa yang pernah terluka? Yang gak angkat tangan saya minta para pendoa segera mendoakan. Mungkin ada dusta yang mendalam di hatinya. Atau yang level kedua saya minta didoakan saudara yang tidak pernah terluka. Jangan-jangan saudara titisan malaikat. Tapi malaikat yang jatuh. Siapa yang pernah terluka? Angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Ya, coba yang gak angkat tangan tolong dikonseling. Semua kita pernah terluka. Betul? Saya tanya,
dalam keadaan yang terluka itu, pasti nih yang terjadi. Sentuhan orang lain, ya kan, luka-luka fisik yang terbuka gitu. Sentuhan orang lain yang tadinya biasa buat kita, itu jadi menyakitkan buat kita. Betul? Kenapa? Karena kita sensitif. Karena kita lagi terluka. Dan lagi kita nggak akan bisa bergerak dengan bebas. Yang tadinya pencilaan luar biasa, gara-gara luka itu jadi berhati-hati. Mandi biasanya gebiar. Ini anak milenial nggak pernah mandi gebiar kayak kita ya kan. Mandinya pakai shower. Gitu. Showerannya. Milenial kelihatannya. Ya. Dulu kalau mandi pakai gayung biasanya, wah, juta gentar tuh penghabis sumber daya alam tuh kan gitu kan. Sekarang waktu karena luka, semuanya jadi hati-hati, jadi pelan, lebih lama semuanya. Kenapa? Karena hidup kita akhirnya dikendalikan, dipengaruhi oleh luka itu. Kita nggak bisa leluasa, kita nggak bisa bebas. Banyak orang hidupnya di penjara dan penjaranya itu karena luka yang dia tidak bereskan. Sensitif sama orang lain. Nggak disapa sama Pak Antoni, sensitif. Pendeta belum terkenal aja sombong. Mumpung ya. Mumpung. Ya inilah pendeta ya kan. Gak ditelepon sama CGL-nya sensitif. Ya kan? Lagi dua orang lagi ngobrol-ngobrol terus ngelihat kita. Balik ngobrol lagi sudah sensitif. Halo? Coba lihat kanan kiri, dengerin ngomongin kamu ini, dengerin. Sensitif. Perlakuan yang biasa, omongan yang biasa, yang biasanya kita nggak terluka. Tapi karena ada luka di hati kita, omongan yang biasa, nadanya lagi agak tinggi dikit, nggak maksud apa-apa. Sudah merasa, pasti nih benci sama aku ini. Ini semua tertawa ini agak, oh ya benar juga itu aku itu ya. Sensitif. Dan itu adalah penjara dalam hidup kita. Dan kalau saudara terluka, saya berdoa hari ini saudara disembuhkan. Saudara harus mengambil langkah untuk merdeka dari luka saudara dengan cara cuma satu cara, saudara harus sembuh. Pertanyaannya gimana caranya sembuh? Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14. Sebenarnya konteks ayat ini adalah tentang orang yang sakit secara fisik, tapi saya mau gunakan ayat ini untuk mengambil sebuah prinsip bagaimana caranya sembuh. Kalau saudara sakit, pakai prinsip ini supaya saudara dimerdekakan, supaya saudara disembuhkan. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Langkah pertama untuk sembuh, mungkin ini konyol tapi ini kebenaran, adalah sadar bahwa saudara sakit. Sadar dulu bahwa saudara sakit. Loh Pak, ya pasti iyalah. Masalah gini, banyak orang sakit gak sadar dia lagi sakit. Lihatlah orang yang kanker stadium 4 tapi masih ngerokok. Dia gak sadar dia sakit. Halo? Karena gak semua orang sakit sadar. Buktinya saudara semua, buktinya kita. Kadang-kadang kita gak sadar bahwa kita sakit. Ayo kenali diri sendiri, ayo jujur dengan diri sendiri. Kalau lagi sakit, jujurlah, sadari saudara sakit. Dan kalau lagi sakit, setelah sadar, cari pertolongan. Cari pertolongan, kenapa? Karena kesehatan kita itu adalah tanggung jawab kita. Saudara baca tadi ayat 15 ngomong gini, kalau kamu sakit, ayatnya gak ngomong gini, kalau kamu sakit, kamu akan didatangi sama penatua untuk mendoakan kamu. Enggak kan? Halo? Shalom.
Enggak kan? Kalau kamu sakit, apa yang kamu lakukan? Panggil. Memang penatua panggilan, saudara. Panggil penatua. Artinya apa? Artinya apa? Artinya adalah kesembuhan saudara, kesehatan saudara. Itu adalah tanggung jawab saudara. Penatua adalah fasilitas untuk mendukung kesehatan saudara. Kalau kesehatan saudara itu adalah tanggung jawab penatua, maka ayatnya akan ngomong gini, penatua kalau ada orang sakit, kamu harus datangi orang itu dan kamu harus doakan orang itu. Walaupun itu enggak salah saudara. Tapi ayat ini ngomong bahwa kalau kamu sakit, panggil penatua untuk datang dan doakan kamu. Karena penatua, kesehatanmu bukan tanggung jawab penatua. Penatua hanya datang untuk mendukung supaya kamu sembuh. Tapi kesehatanmu adalah tanggung jawabmu. Kalau lagi sakit secara fisik, dokter yang datang ke kita atau kita yang datang ke dokter? Hah? Kita yang datang ke dokter. Kenapa? Karena kesehatan kita adalah tanggung jawab kita. Kalau secara fisik kok kita benar prinsipnya, tapi kalau secara rohani kok kita bolak-balik prinsipnya. Datang ke gereja, minta gembalanya perhatikan, padahal gembalanya bukan peramal yang maha tahu gitu kan. Kalau nggak diperhatikan, ngomongnya apa? Gembalaku nggak peduli sama aku. Ngomong. Ada teknologi yang paling murtahir itu adalah mulut yang minta tolong. Tolong. Kalau lagi sakit karena kesehatan adalah tanggung jawab kita, cari pertolongan. Dalam semua aspek kehidupan kita, entah itu keuangan, entah itu fisik, entah itu rohani kita. Saudara, setelah saudara kenal diri saudara sendiri, saudara sadar bahwa saudara sakit, cari pertolongan. Cari hamba-hamba Tuhan yang bisa saudara percaya, minta tolong sama mereka. Karena kesehatan kita adalah tanggung jawab kita. Amin. Amin. Setelah itu, apa yang dilakukan? Terbuka. Jujur. Karena keterbukaan saudara akan membawa kesembuhan. Orang yang sakit itu, kalau datang ke dokter, waktu ditanya, gejalanya apa? Oh enggak dok, saya baik-baik saja dok. Sembuh enggak? Enggak. Pusing? Enggak. Sakit apa namanya? Lambungnya enggak. Lah terus ngapain kamu di sini gitu kan? Untuk terbuka itu kita punya sesuatu untuk kita korbankan, namanya gengsi kita. Kadang-kadang di gereja yang seperti ini, kita itu pingin kelihatan sempurna, pingin kelihatan baik. Ditanya kabarnya, gimana kabarnya? Luar biasa gitu kan. Halo, padahal dalam hati, aduh aku butuh pertolongan. Gimana kabarnya? Baik, Tuhan Yesus setia gitu. Dia penolongku, padahal lagi menitikan air mata itu. Kita nggak terbuka, kita nggak jujur. Kalau sakit hati kita nggak ngomong aku sakit hati. Kita berusaha merohanikan segala sesuatu. Kita berusaha memoles segala sesuatu supaya kelihatan baik, supaya kelihatan nice. Padahal kalau kita lagi lemah dan kita ngomong aku memang lagi lemah, itu bukan sebuah kesalahan saudara. Halo, di gereja ini kita percaya bahwa setiap kita itu punya musim. Dan it's okay, gak masalah kalau saudara sedang dalam keadaan yang tidak baik. Ngomong, jujur, terbuka. Karena waktu saudara terbuka, itu awal dari kesembuhan saudara. Saya terluka. Saya sakit hati, ngomong. Saya marah, gak apa-apa saudara, itu bukan dosa. Halo, cuma waktu membukanya harus dengan cara yang tepat. Waktu
menunjukkan kelemahan kita harus dengan waktu orang yang tepat. Cari orang yang saudara bisa percaya, cari orang yang saudara bisa andalkan. Bukan the true gossiper. Amin. Apalagi jangan di media sosial, saudara. Keterbukaan saudara itu akan menyembuhkan saudara. Jangan takut kelihatan jelek. Lalu cari orang yang bisa saudara percaya. Terbukalah dengan orang yang sudah bisa saudara percaya. Jangan pengumuman di sosial media. Aku lagi sakit hati. Itu bukan keterbukaan, itu kebodohan. Sunyi senyap sekali ini. Coba dicek sosmednya yang isinya adalah ungkapan sakit hati saudara. Saudara tidak sedang terbuka untuk sembuh. Saudara sedang tetap tinggal dalam sakitmu. Karena terbuka itu terbuka di orang yang tepat. Bukan pengumuman pakai toa. Gitu kan. Aku sakit hati. Bukan gitu saudara. Terbukalah dengan orang yang tepat. Amin. Amin. Jadi tolong sosmednya bersih dari gibah-gibahan. Itu tanda kesehatan saudara. Halo. Coba, saudara, tanda saudara sehat itu, saudara adalah tahu tempat dan waktu yang tepat, orang yang tepat untuk membuka apa yang ada di hati saudara. Amin. Amin. Yang namanya orang yang tidak tahu malu itu di pinggir jalan, itu tanda dia tidak waras. Gak malu memang, gak takut memang kelihatan jelek. Tapi itu sudah melewati batas. Saudara tahu yang saya maksud? Halo? Ya kan? Kita hanya membuka sakit kita. Kita hanya mengizinkan dilihat lebih dalam. Di waktu dan momen dan orang yang tepat. Ya kan? Terbukalah kepada orang yang tepat. Supaya saudara bisa sembuh. Lalu dikatakan lebih lanjut di ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku apa? Dosamu dan saling mendoakan. Supaya apa? Kamu sembuh. Gimana caranya sembuh? Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Loh Pak, saya ini yang disakiti. Kenapa kok saya yang harus mengaku dosa? Tidak ada cara untuk saudara disembuhkan dari luka di hatimu kecuali saudara menerima orang yang berbuat salah dalam hidupmu. Saya ulang ya. Tidak ada cara saudara bisa disembuhkan kecuali saudara menerima orang yang berbuat salah dalam hidupmu. Tetap mengasihi, menerima dan mengampuni. Dan untuk menerima orang yang seperti itu, untuk mengampuni orang yang seperti itu, Alkitab mengajarkan. Alkitab mengajarkan bagaimana cara mengampuni. Tahu gimana caranya mengampuni? Dengan sadar bahwa kita adalah orang yang juga diampuni. Halo? Shalom. Bahwa sadar bahwa kita juga adalah orang yang berdosa, yang juga berbuat salah. Punya potensi untuk berbuat salah sama mereka. Bahkan Tuhan sudah mengampuni kita. Kita dipanggil untuk menerima dan mengampuni sama seperti Tuhan menerima dan mengampuni kita. Dan dikatakan lebih lanjut, saling apa? Mendoakan. Kalau saudara sakit hari ini, resepnya cuma satu. Terima, ampuni, doakan. Orang yang berbuat salah sama hidupmu. Mungkin waktu melakukan ini seperti sebuah paket. Saudara gak bisa langsung sembuh di hati. Tapi kalau saudara minum obat ini terus, percaya saya, hati saudara akan sembuh.
Amin. Ketika ada orang berbuat salah, misal saya yang berbuat salah sama hidup saudara. Terima, ampuni saya. Jangan berhenti di situ. Doakan, berkati saya. Loh kan enak Pak, semakin dia berbuat salah semakin tak berkati. Percaya saya. Doa saudara gak akan pernah sia-sia. Doa yang saudara naikkan untuk orang yang menyakiti hati saudara. Yang pertama akan menyembuhkan saudara. Yang kedua berkat itu akan berbalik sama hidup saudara. Doakan. Mungkin waktu doa pertama itu sambil membayangkan orang itu. Misal saya yang sakit hati. Sambil membayangkan saya. Saudara pengen nonjok gitu rasanya kan. Gemes rasanya pengen nampar gitu kan. Emosi sambil nangis tapi berkati. Aku berkati Lukas dalam nama Yesus. Sambil tendang-tendang gak apa-apa tapi aku memberkatinya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati usahanya, berkati pelayanannya dan lain sebagainya. Berkati sambil dongkol Pak, gak apa-apa. Ngomong. Hari pertama, hari kedua dengan dongkolnya yang saya percaya mulai berkurang, berkati lagi. Waktu saudara berani mengambil langkah untuk mengampuni dan memberkati, mendoakan dengan tulus. Di situ ada kesembuhan buat tubuh saudara. Mungkin orang tua saudara menyakiti hati saudara. Mungkin pasangan saudara mengecewakan saudara. Tidak setia sama saudara. Mungkin anak-anak saudara tidak sesuai dengan ekspektasi saudara. Jangan izinkan luka itu tetap tinggal di hati saudara. Terima, ampuni, dan doakan mereka. Simple, ya. Obat itu gak perlu aneh-aneh. Yang paling penting adalah saudara minumnya teratur. Halo? Pak saya mau sembuh, minta didoakan sekali lepas. Gak bisa. Urusan menyembuhkan luka itu bukan kejadian sekali selesai. Tapi saudara lakukan ini terus. Sampai saudara sadar, aku sudah merdeka. Apa tandanya saudara sembuh? Gampang. Ketika ngelihat orangnya. Ketika dengar cerita tentang orang itu. Ketika orang yang berbuat salah sama saudara ada di dekat saudara. Hati saudara tidak berkecamuk lagi. Itu saudara sudah sembuh. Amin. Kalau saya sakit hati sama saudara dan saya deket tuh kayak radio 1 kilometer, detak jantung saudara sudah deg, 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 deg. Saudara belum sembuh. Saudara. Amin. Terima, doakan. Terima, ampuni, doakan. Saudara pernah makan ikan laut? Pernah makan sashimi? Pernah makan sashimi? Gak suka. Kalau gak pernah makan, mungkin kalau saudara pernah masak ikan laut, untuk ikan laut itu jadi asin, masih perlu digaremi gak? Loh, padahal kan ikan laut itu tinggal di laut yang asin, harusnya kan sudah asin. Ya gak? Kenapa perlu digaremi? Karena ikan laut sekalipun tinggal di laut yang asin, dia gak jadi asin. Dia tetap fresh, dia tetap tawar. Dia tetap segar. Air laut itu asin gak? Saya di rumah punya akuarium air laut, jadi kalau sudah gak percaya air laut asin, pergi ke rumah saya, tak incipin 1 liter. Asin sudah. Ada kadar garamnya. Tapi ikan laut gak pernah jadi asin. Apa maksudnya Pak? Maksud saya gini. Mungkin kita lahir di keluarga yang pernah buat salah. Dan punya budaya untuk buat salah. Entah perceraian, entah amarah. Orang menyebutnya kutuk dalam keluarga. Saya seperti ini karena keluarga saya seperti ini. Saya seperti ini karena dilahirkan sama papa yang seperti ini. Saya pemarah karena papa saya pemarah. No. Izinkan hari ini, firman Tuhan hari ini
sungguh-sungguh membebaskan kita. Saudara tidak harus berbuat kesalahan yang sama seperti keluarga saudara melakukannya. Kau gak harus jadi asin di tengah keadaan yang asin. Itu keputusan saudara. Kalau saudara sehat, maka faktor luar itu gak punya dampak untuk apa yang ada di dalam. Halo, ada filternya. Ada penangkalnya. Saya berdoa hari ini, kesembuhan terjadi buat semua kita. Amin. Karena Yesus ada di dalam kita. Kita dimerdekakan dan kita dipanggil untuk menjadi terangnya. Kalau orang tua kita bercerai, gak harus kita bercerai. Kalau orang tua kita berzina, minta maaf, kita gak harus berzina. Putuskan. Izinkan Yesus yang jadi Tuhan dalam hidup kita. Izinkan Dia yang jadi filter. Supaya kita memutus setiap kesalahan orang tua kita. Justru kalau saudara tahu itu adalah habit, adalah kebiasaan. Sama seperti lahir dalam keluarga yang punya keturunan diabetes. Saudara harus waspada. Itu adalah kelemahan saudara. Jangan makan sembarangan. Kan bukan berarti gini, karena papa diabetes ya wis, memang takdir aku diabetes wis. Kan gak gitu saudara. Amin. Amin. Putuskan. Kesehatan saudara adalah tanggung jawab saudara. Bukan takdir, itu tanggung jawab yang perlu dikerjakan dalam hidup saudara.